Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam ekstrakurikuler MIPA. Kali ini kita akan membahas sifat dan perubahan wujud benda. Sebelum kita mulai ekstrakurikuler pada pagi hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Tentunya masih banyak lagi benda yang terbentuk di alam yang belum Ustazah sebutkan di sini ya. Kita bisa melihatnya melalui alam yang ada di sekitar kita. Kemudian mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia, dan juga contoh benda-benda lain yang ada di sekitar kita yang termasuk benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Apa sajakah wujud benda itu? Yuk kita pelajari bersama anak-anak. Macam-macam wujud benda. Ayo perhatikan gambar berikut. Di sini Ustazah sudah menyiapkan beberapa contoh wujud benda. Yang pertama yaitu ada air yang berada di dalam gelas, kemudian ada beberapa potong kayu, kemudian di sini ada uap air. Air yang berada di dalam gelas ini termasuk dalam wujud benda cair. Ya, kita bisa menyebutnya benda cair ini airnya. Kemudian kayu-kayu ini bisa kita sebutkan yaitu benda padat. Ya, bisa kita kelompokkan dalam benda padat. Kemudian uap air ini itu termasuk wujud benda gas. Jadi wujud benda yang ada di sekitar kita itu ada 3, yaitu benda cair, benda padat, dan juga benda gas. Tentunya masih banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang termasuk benda cair, benda padat, dan benda gas. Selain air, benda cairnya itu ada minyak dan sebagainya. Kemudian bentuk benda padat di sekeliling kita juga tidak hanya kayu, tetapi bisa berbagai macam benda yang lainnya. Kemudian gas, ya, selain dari uap air ini ada contoh yang lainnya. Setelah kita mengetahui macam-macam wujud benda, kita akan mengetahui apa sih sifat dari masing-masing wujud benda ini. Perhatikan, yang pertama kita akan belajar tentang sifat benda cair. Kalian perhatikan beberapa benda yang ada di dalam gambar. Di sini ada air yang dimasukkan ke dalam beberapa wadah atau beberapa tempat. Ada air yang dimasukkan ke dalam botol, air dimasukkan ke dalam mangkok, dan air yang dimasukkan ke dalam gelas. Kalian perhatikan bentuk dari air tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, kita mendapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Air atau bisa kita sebut sebagai benda cair berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Jika kita lihat, ketika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan menyerupai botol. Ketika air dimasukkan ke dalam mangkok, maka air tersebut berbentuk menyerupai mangkok, dan air ketika dimasukkan ke dalam gelas akan menyerupai bentuk gelas. Mengisi ruang dalam wadah. Benda cair ini mengisi ruangan di dalam wadah, ya. Ini bisa kita lihat ya, airnya itu mengisi ruang botol, ruang mangkok, dan juga ruang gelas. Permukaan benda cair tenang dan datar. Kalau kita perhatikan, permukaan benda cair yang terletak di dalam gelas, di dalam mangkok, dan juga di dalam botol ini permukaannya datar dan tenang.
tidak bergelombang ya. Kemudian benda cair ini mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kita perhatikan di sini, di tempat yang lebih rendah air itu selalu mengalir di sana atau mengisi benda yang berada di tempat yang lebih rendah. Sifat berikutnya yaitu sifat benda padat. Kita lihat di sini ada beberapa pensil warna yang dimasukkan ke dalam gelas. Berdasarkan gambar tersebut, kita mendapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Benda padat tidak berubah mengikuti bentuk wadah. Kalau kita perhatikan di sini ada pensil warna dimasukkan ke dalam gelas, maka di sini bentuknya tetap, yaitu pensil warnanya itu tidak menyerupai bentuk gelas. Kemudian benda padat mempunyai massa atau berat. Ya, di sini ada beratnya. Benda padat dapat diubah bentuknya menggunakan cara tertentu. Nah, untuk benda-benda padat tertentu itu bisa diubah bentuknya dengan menggunakan beberapa cara. Namun tidak semua benda padat itu dapat diubah bentuknya. Sifat benda gas. Kita perhatikan di sini ada gambar anak yang sedang meniup beberapa balon. Bentuk balonnya berbeda-beda ya. Ada yang berbentuk lonjong, di sini ada yang berbentuk bulatan 2, di sini ada yang bentuknya bulatan 1. Sebelum ditiup, balon tidak mengandung gas. Ketika ditiup, gas yang masuk ke dalam balon akan menekan ke segala arah sehingga balon membesar. Gas mengisi ruangan yang ditempatinya. Gas mengikuti bentuk wadah. Ya, jadi hampir sama dengan benda cair. Untuk benda gas ini, gas itu mengikuti bentuk wadahnya. Ketika balonnya lonjong, maka bentuk gasnya juga mengikuti wadahnya atau tempatnya. Ketika balonnya berupa dua bulatan, ya, maka gasnya juga mengikuti bentuk wadahnya dan seterusnya. Setelah kita belajar tentang wujud benda, nah kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Di sekitar kita ada banyak sekali benda dengan karakteristik masing-masing. Nah, benda-benda tersebut bisa mengalami perubahan wujud loh. Apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda. Perubahan wujud benda tersebut bisa terjadi karena adanya proses pelepasan dan penyerapan kalor, atau nama lain kalor yaitu panas. Ya. Nah, proses tersebut bisa berlangsung dikarenakan beberapa tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat perubahan wujud benda ini melalui bagan yang Ustazah tampilkan di sini. Ada wujud benda gas, cair, dan padat. Perubahan bentuk benda gas menjadi cair ini disebut mengembun. Ya, mengembun ini adalah proses melepas kalor. Ini ada keterangannya, yang kuning itu melepas kalor atau melepaskan panas, dan kalau yang merah, tanda merah berarti memerlukan panas atau memerlukan kalor. Kemudian benda cair ketika berubah menjadi benda gas maka dinamakan menguap. Benda cair ketika berubah wujud menjadi benda padat dinamakan membeku. Dan sebaliknya, benda padat berubah menjadi benda cair disebut mencair. Kemudian ketika benda padat berubah bentuk menjadi gas maka dinamakan menyublim. Dan sebaliknya, benda gas ketika berubah bentuk menjadi benda padat disebut mengkristal. Untuk lebih jelasnya, Ustazah akan tampilkan contoh perubahan wujud benda menggunakan gambar. Mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Contohnya adalah es batu ya yang diletakkan di luar ruangan ya, atau di luar freezer ya, lama kelamaan es batu ini yang tadinya berupa benda padat lama kelamaan akan berubah menjadi benda cair ya, akan berubah menjadi air ini. Maka ini disebut namanya proses mencair, perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Proses selanjutnya yaitu membeku.
Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Bisa kita lihat di sini proses pembuatan es batu. Ketika kita akan membuat es batu, yang pertama adalah kita masukkan air ke dalam wadah atau tempat untuk membuat es batu, kemudian kita letakkan ke dalam freezer, kita masukkan ke dalam freezer. Setelah beberapa jam kita keluarkan, maka air yang tadi berbentuk benda cair akan berubah bentuk menjadi benda padat. Kemudian proses yang lainnya, contohnya yaitu pada proses pembuatan gula Jawa atau gula merah, ya, menggunakan bahan baku nira. Air nira setelah diolah, dipanaskan, kemudian setelah mengental, kemudian dicetak ke dalam suatu cetakan. Kemudian jika dibiarkan mendingin, ya, menjadi dingin, ini lama-lama akan memadat, ya, akan berubah bentuk yang tadinya berupa benda cair menjadi benda padat. Ini adalah contoh membeku. Selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Bisa kita lihat di sini proses terjadinya hujan. Di sini ada yang namanya proses penguapan. Air laut yang terkena panas matahari maka akan berubah menjadi gas. Air ini, benda cair ini akan berubah menjadi benda gas, namanya mengalami proses penguapan atau airnya itu menguap menjadi benda gas. Selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair. Pernahkah kalian pada pagi hari melihat dedaunan yang basah terkena titik-titik air? Itu adalah contoh proses mengembun, ya. Gas yang berada di udara berubah wujud menjadi cair, menjadi titik-titik air. Ini adalah contoh proses mengembun. Selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Kita lihat di sini, ini adalah contoh kamper atau kapur barus yang biasa bunda atau ibu kalian letakkan di lemari pakaian untuk mengharumkan pakaian kalian. Benda padat ini lama kelamaan akan habis, ya, akan mengecil dan habis, berubah menjadi benda gas, ya. Kita bisa mencium aroma wanginya ketika kita meletakkan kapur barus ini ke dalam lemari. Kemudian perubahan wujud selanjutnya yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Kalian lihat di dalam gambar ini adalah salju, ya. Salju ini terbentuk dari benda gas yang ada di udara yang terkena suhu yang dingin, kemudian berubah menjadi benda padat berupa salju. Ini adalah contoh mengkristal. Selanjutnya, Ustazah akan berikan beberapa contoh percobaan perubahan wujud benda. Kalian siapkan alat tulis untuk mencatat. Kemudian, tuliskan wujud benda sebelum mengalami perubahan dan dituliskan setelah mengalami perubahan. Dia akan berubah wujud menjadi benda seperti apa. Kemudian, tuliskan nama perubahan wujud benda sesuai dengan macamnya. Seperti yang tadi Ustazah jelaskan, beberapa macam-macam perubahan wujud benda. Kalian tuliskan nama perubahannya seperti apa. Nah, kita lihat di sini adalah ada margarin yang kemudian dipanaskan. Kalian tuliskan margarin ini adalah contoh benda yang berwujud apa. Ya, kemudian setelah dipanaskan dia akan berubah menjadi wujud benda apa. Nah, proses ini dinamakan perubahan wujud apa, ya. Silahkan bisa dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Ya, bisa terlihat margarinnya sudah mulai berubah bentuk, ya. Oke, selanjutnya perubahan wujud yang kedua ini adalah ada air bening, ya, yang kemudian dipanaskan. Kalian catat air itu merupakan wujud benda apa. Kemudian ketika dipanaskan dia akan berubah wujud menjadi bentuk apa. Kita lihat air yang dipanaskan ini lama kelamaan akan habis,
ya akan habis berubah wujud menjadi benda seperti apa ya, kalian tuliskan. Dan proses ini dinamakan proses apa? Perubahan wujud apa ya, silahkan dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Selanjutnya di sini ada telur ya, kalian catat telur ini merupakan wujud benda apa. Kemudian kita ambil sedikit saja telurnya, kemudian kita panaskan di atas api ya. Kita akan melihat telur yang tadinya berwujud apa ya tadi, kemudian kita panaskan akan mengalami perubahan wujud atau tidak. Jika mengalami perubahan wujud, kalian tuliskan perubahannya menjadi wujud benda apa, dan kalian tuliskan termasuk perubahan wujud apakah percobaan ini. Oke, ini sudah berubah ya bentuknya ya, dari yang awal tadi menjadi seperti ini. Kalian tuliskan ini perubahan wujudnya, perubahan wujud apa ya. Kita bisa lihat di sini ya, sangat berbeda sekali ya dari yang awal tadi ya, telurnya ya yang belum dipanaskan, dan setelah dipanaskan ini akan berbeda sekali. Oke, untuk selanjutnya catatan kalian di foto untuk kelas 4, 5, dan 6 silahkan kirimkan ke Ustazah Dewi, dan untuk kelas 1, 2, dan 3 silahkan di foto kirimkan ke Ustazah Sakinah. Oke, yang terakhir, untuk mendapatkan sesuatu yang kau inginkan, kau harus bersabar dengan sesuatu yang kau benci. Sekian materi ekstrakurikuler MIPA pada hari ini, sampai jumpa lagi di materi ekstrakurikuler MIPA berikutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.